Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Adib pada pembelajaran daring kelas 5. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang gangguan organ pernapasan pada manusia. Kebetulan materi hari ini karena berkaitan dengan pembelajaran yang lain, jadi Pak Adib gabungkan, yaitu antara materi pembelajaran 1, pembelajaran 5, dan pembelajaran yang kedua. Jadi bisa kalian buka halaman 52, halaman 57, dan halaman 80. Banyak sekali penyakit dan gangguan organ pernapasan manusia. Apa saja penyebab dari gangguan pernapasan ini dan bentuk-bentuk gangguannya apa saja kita akan pelajari bersama-sama. Mari kita belajar. Ini ada gambar orang yang sudah terkena gangguan organ pernapasan. Yang pertama seorang wanita itu. Tadi katanya kena penyakit apa? Ya terkena penyakit influenza. Siapa yang pernah sakit flu? Pak Adib juga kadang pernah mengalami sakit flu. Kemudian ini kakek Husin, dia menderita gangguan pernapasan yaitu penyakit asma. Ini biasanya ditandai dengan sesak napas, sulit bernapas. Organ pernapasan manusia itu bisa mengalami gangguan. Dua di antaranya adalah gangguan ini, yaitu flu dan asma. Apa saja yang bisa menyebabkan gangguan dari sistem pernapasan manusia dan apa saja jenis-jenis gangguannya nanti kita pelajari ya. Yang pertama kita pelajari dulu penyebab dari gangguan organ pernapasan. Yang pertama yaitu karena faktor fisik. Faktor fisik ini biasanya karena kelainan fisik, disebabkan oleh yang pertama kelahiran prematur. Prematur itu apa? Bayi yang belum waktunya lahir sudah lahir. Biasanya ini usia 6 bulan, 7 bulan itu sudah lahir. Akhirnya dinamakan prematur, belum waktunya. Terkadang organ-organ tubuh dari bayi ini ada yang belum sempurna. Misalnya di paru-paru yang ada kaitannya dengan pernapasan, di bagian hidung juga. Selain itu bisa juga karena asupan gizi yang kurang ketika hamil. Makanya ibu hamil itu harus memenuhi gizi-gizi dan vitamin untuk janin atau untuk kandungannya, supaya nanti ketika lahir bayinya dalam keadaan yang sehat dan organ-organnya juga lengkap, sehingga tidak ada gangguan pada organ pernapasan. Bisa juga yang terakhir karena kecelakaan yang menyebabkan cacat fisik, misalnya ketika jatuh dadanya terbentur, kemudian tulang dadanya, tulang rusuknya patah dan melukai paru-paru. Bisa menjadi gangguan organ pernapasan. Yang kedua, ini karena lingkungan. Misalnya apa? Lingkungan yang tercemar. Karena lingkungan yang tercemar atau pencemaran udara ini bisa menyebabkan ketersediaan oksigen jadi terganggu. Pencemaran itu karena apa saja? Yang pertama karena lingkungan yang kotor, berbau, lingkungan yang berdebu itu juga tidak baik untuk organ pernapasan manusia. Kemudian karena asap pabrik, asap rokok, ini sangat berbahaya. Kebanyakan penyakit dari organ pernapasan manusia ini diakibatkan oleh asap rokok, baik sebagai perokoknya ataupun orang yang hanya menghirup asap dari perokok, malah justru lebih baik. Dan yang terakhir karena asap kebakaran hutan. Ini kebakaran hutan tentunya akan menimbulkan asap. Dan kalau kebakaran hutan itu meluas bisa menyebabkan asap yang sangat besar dan luas. Misalnya ada di bacaan halaman 53 ini. Pukul desak lantaran jerbu. Ini apa? Ini jalan buntu karena asap ini terjadi di Riau, di daerah Pekanbaru,
hutan dan lahan secara sembarangan. Tidak boleh walaupun tidak sembarangan juga. Cegah kebakaran hutan dan lahan, jangan membuang puntung rokok sembarangan yang bagi perokok. Kemudian jangan membakar sampah kering juga sembarangan. Misalnya dekat dengan hutan, apalagi hutannya kering dan banyak gambutnya, itu akan lebih berisiko terjadi kebakaran hutan. Yang ketiga, ini karena faktor penyakit. Pertama yaitu penyakit emfisema. Pada penyakit ini udara masuk ke dalam paru-paru, tapi udara kotor sehingga menyebabkan organ di paru-paru terinfeksi karena paparan udara kotor, terutama di bagian alveolusnya. Akhirnya apa? Udara kotor ini tadi akan masuk ke pembuluh darah. Udara yang seharusnya tempat mengangkut udara oleh darah malah kemasukan udara, sehingga paru-paru tadi menjadi bengkak, di bagian alveolusnya bengkak sehingga paru-paru ini akan bengkak. Bengkaknya bukan karena paru-parunya membesar, tapi karena udara tadi. Udara yang kalau oksigen udaranya bagus, tapi yang terperangkap nanti kalau CO2 bagaimana? Selain udara kotor dari luar, CO2 juga terperangkap di dalamnya, karena yang seharusnya menjadi tempat untuk penyaluran karbon dioksida ke paru-paru ini terhambat oleh udara kotor tadi, sehingga darah tidak bisa menyampaikan karbon dioksida dan tidak bisa mengambil oksigen. Kalau sudah parah, ini sudah bisa mengakibatkan kematian. Bahaya ya. Itu penting menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua yaitu penyakit asma. Biasanya gejala yang paling sering yaitu sesak napas. Ini karena apa? Karena penyumbatan saluran pernapasan, terutama di bagian bronkus, cabang dari tenggorokan yang ke kanan dan ke kiri, itu namanya kan bronkus. Itu terjadi karena biasanya orang memiliki alergi debu, alergi bulu, atau perubahan cuaca, alergi dingin. Nah, ini Pak Adib termasuk yang memiliki gejala asma. Pak Adib sangat alergi dengan debu. Jadi kalau bersih-bersih ruangan yang berdebu, Pak Adib harus selalu menggunakan masker. Biasanya kalau sudah masuk ini debunya, nanti bisa menyebabkan pertama batuk, biasanya langsung kemudian bersin, kemudian diiringi dengan sesak napas. Nah, ini gejala yang parah bisa diringankan dengan inhaler atau obat yang sudah diubah menjadi bentuk gas, seperti gambarnya ini, seperti kakek usinya di depan. Kemudian yang ketiga, kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini juga sangat berbahaya. Di dalam paru-paru ini tumbuh tumor atau sel yang tumbuh tidak terkendali. Nah, sel-sel ini, sel kanker ini akan menyerang sel-sel yang ada pada paru-paru, bahkan menyerang organ di sekitar paru-paru. Karena itu kanker paru-paru ini sangat berbahaya. Dan kebanyakan dari penyakit kanker paru-paru ini disebabkan oleh asap rokok. Jadi sebisa mungkin kita hindari merokok. Baik perokok aktif. Perokok aktif itu artinya apa? Orang yang merokok, maupun pasif. Perokok pasif artinya apa? Orang yang tidak merokok tapi dia menghirup asap rokok. Nah, itu justru lebih berbahaya. Sama anak-anak, jangan dekat-dekat dengan orang yang merokok, dan jangan mulai atau jangan sampai kalian merokok. Karena kalau sudah kecanduan rokok akan sulit menghentikannya. Kalian boleh tanya orang tua kalian yang merokok, ayah kalian atau kakak ataupun saudara dan tetangga kalian yang merokok. Kalian tanya, kenapa kok tidak berhenti merokok? Itu pasti karena dia sulit menghentikan kebiasaannya karena sudah menjadi kecanduan. Karena itu hindari rokok. Jangan sampai kita menjadi merokok. Bahaya sekali kalau sudah menjadi kanker. Merokok itu merugikan diri sendiri dan juga merugikan
menularkan orang lain. Jadi jangan merokok. Yang keempat yaitu penyakit tuberkulosis atau biasa dikenal dengan istilah TB atau TBC. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya yaitu Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang di bagian alveolus juga, menimbulkan bintil-bintil merah pada alveolus. Bakteri ini juga menyerang sel-sel pada paru-paru sehingga sel-selnya menjadi mati dan paru-parunya menjadi mengecil. Orang yang menderita TBC ini gejalanya pertama yang seperti napasnya bisa terhambat. Kalau sampai parah, bahkan paru-parunya bisa luka dan menyebabkan batuk yang menyebabkan darah. Penyakit TBC ini juga penyakit yang sangat menular. Menularnya sama seperti COVID-19 melalui kontak cairan tubuh, melalui bersin, cairan yang keluar dari tubuh kita. Sangat bisa menjadi salah satu penyebab atau menularnya penyakit atau bakteri TBC. Bakteri ini biasanya masuk ke dalam tubuh kita karena udara yang ada di sekitar kita ini kotor. Jadi jagalah kebersihan lingkungan kita sehingga udara di sekitar kita menjadi bersih. Kelima, penyakit bronkitis. Sesuai dengan namanya, penyakit ini menyerang bronkus, infeksi pada cabang batang tenggorok. Karena infeksi, jadi di daerah bronkus ini mengalami peradangan atau inflamasi. Karena radang ini biasanya menghasilkan lendir. Lendir ini sangat berbahaya karena menyumbat saluran pernapasan atau tadi, sehingga bisa mengalami sesak napas karena jalannya udara tadi terganggu, kesulitan mengambil, kesulitan mengeluarkan, jadi sesak napas. Sama juga ini semua karena udara yang kotor. Keenam, influenza. Nah, ini flu. Kebanyakan kita pernah mengalami penyakit ini. Penyakit flu ini juga disebabkan oleh virus. Kalau TBC tadi oleh bakteri, kalau yang flu ini oleh virus, jadi yang lebih kecil lagi. Sebenarnya tubuh kita itu bisa kebal pada virus ini, tetapi ketika tubuh kita tidak fit dan kelelahan, akhirnya kita bisa kalah dengan virus ini sehingga bisa terjadi sakit flu atau pilek. Gejalanya bersin-bersin, demam, pilek, bahkan kadang juga disertai dengan batuk. Ini bisa dicegah dengan banyak makan makanan atau minuman yang mengandung vitamin C. Kemudian jangan lupa juga banyak minum air putih. Selain itu, ketika badan kita tidak fit atau kelelahan, sering-seringlah minum atau makan makanan yang mengandung vitamin C dan banyak minum air putih supaya daya tahan tubuh kita tidak menurun dan tidak mudah terkena atau terserang penyakit influenza ini, sehingga virusnya bisa kita hindari, kita kalahkan. Terakhir, di lain video pembelajaran, Pak Adi akan jelaskan tentang COVID-19 atau Coronavirus Disease tahun 2019 sampai sekarang ini. COVID ini juga termasuk salah satu penyakit atau virus yang menyerang organ pernapasan manusia. Tapi Pak Adi akan jelaskan di lain video ya. Nanti kalau Pak Adi jelaskan di video ini, jadi videonya terlalu yang menyerang dunia pada saat ini. Sekarang tugasnya mudah sekali. Kalian hanya membuat pertanyaan terkait gangguan organ pernapasan. Pertanyaannya sumbernya dari mana? Boleh dari buku, dari tayangan video pembelajaran Pak Adi, atau dari internet terkait dengan gangguan organ pernapasan manusia. Kata tanya apa saja yang digunakan, yaitu kata tanya apa, di mana, siapa, kapan,
apa dan bagaimana. Masing-masing kata tanya minimal buat 1 pertanyaan saja. Jadi nanti minimal ada 6 pertanyaan. Setelah itu kalian jawab sendiri pertanyaan tersebut. Sudah itu difoto dan dikirim ke guru kalian sebagai bukti hasil belajar dari gangguan organ pernapasan manusia. Itu saja yang bisa Pak Adib sampaikan hari ini. Pesan Pak Adib, jika kalian kesulitan, mintalah bantuan orang di sekitar kalian, baik guru, saudara, orang tua, atau boleh juga kalian WA guru sekolah kalian, komunikasi via handphone. Kemudian selalu jaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan, karena banyak dari penyakit organ pernapasan ini ternyata yang bersumber dari udara yang kotor akibat lingkungan yang. Terakhir, jangan lupa like dan subscribe channel video YouTube Pak Adib supaya kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran daring di kelas. Oke, Pak Adib akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.